kalau menurut kami akan tentunya berdialog dengan Hana, seperti kayak Hana, tugas kamu sudah selesai belum nak? Gitu. Kalau misalnya dia udah kok Bu, gitu kan? Ada orang yang kayak udah kok ya aku udah selesai gitu. Coba lihat dulu. Nah kan, udah belum? Belum Bu. Nah, gimana kalau misalkan sekarang Hana coba fokus selesaikan punya Hana sendiri dulu ya? Kan kasihan kalau misalkan Hana keliling terus nanti temannya terganggu ya. Lebih baik sekarang Hana coba buat selesaikan punya Hana dulu ya. Terus kalau emang dia misalkan di situ kan terus apa namanya yang keduanya itu selalu menginginkan apa ya. Oh, kita lanjut ke ini dulu aja ya, mudah menyerah. Jadi suka mudah menyerah dan mudah bosan juga ya. Mungkin saat itu dia ketika keliling itu karena dia ngerasa mungkin dia susah atau dia itu bosan kayak gini lagi misalkan kayak gitu kan. Nah kita coba tanya dulu Hana kenapa gitu. Hana kesulitan kan, coba di sini sama guru ditemenin deh gitu. Itu untuk yang menangani dia rasa bosannya ya. Atau misalkan Hana ini kadang ada anak yang misalkan kita kegiatannya itu menulis. Anak ini gak suka nih nulis, dia tuh senangnya tuh lebih menggambar. Nah biasanya kalau saya alihkan dulu ke apa yang dia suka gitu. Jadi coba deh kita menggambar dulu ya. Kita gambar dulu deh, kamu mau gambar apa ya? Terus nah kalau misalnya dia udah coret-coret, biasanya anak tuh seneng tuh dikasih pulpen. Dia seneng, anak-anak tuh suka banget ya minjem pulpen dulu. Nah itu biasanya saya pinjamkan, kita pinjam pulpen, dia coret-coret dulu gambar. Nah setelah dia asik tuh, nah kita selesai, baru deh coba diajak pelan-pelan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan untuk yang ketika dia selalu menginginkan apa yang dimainkan oleh temannya, kita di situ coba untuk apa ya? Kalau di Permendikbudnya kan seharusnya untuk masalah itu dia dia harusnya sudah memahami apa ya? Yang dia mau berbagi, menolong dan membantu teman. Di situ poinnya ya, terus yang paling penting itu rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Poin 2-nya poin 3-nya mau berbagi. Nah ketika dia selalu menginginkan ketika dia selalu menginginkan punya orang lain, di situ kita harus kasih pemahaman kepada Hana bahwa kita tuh di sini harus bareng-bareng ya. Kalau misalkan emang Hana mau permainan ini gitu kan, misalnya lagi dipegang sama si Fitri, aku mau ini kayak ini spontanitas. Oke, si Fitri lagi megang puzzle, aku mau ini dong, sini aku dulu main gitu. Nah disitu kan dia, atau misalkan ada lagi pokoknya dia selalu menginginkan apapun mainan yang dipegang temennya. Hana mau permainan ini, aku puzzle. Iya, aku mau yang ini. Tapi diambil sama dia, masih di Fitri gitu. Tadi siapa yang pegang duluan ya, siapa yang main duluan ya. Tapi kan aku mau. Oke, kalau Hana mau main puzzle ini, boleh. Tapi main puzzle ini bisa bergantian atau main puzzle ini lebih seru kalau misalkan Hana bermain bareng-bareng loh sama temannya. Kamu bisa bermain bareng sama Fitri, ya kan Fitri? Iya Bu. Enggak, aku mau sendiri. Ya udah kalau mau sendiri, berarti kita harus tunggu dulu karena kan tadi Fit yang duluan ya. Atau Hana boleh bisa ambil mainan yang lain gitu. Enggak, aku maunya ini. Oke. Enggak, soalnya egonya memang seperti itu.
134 untuk bersiap 137 untuk usia 4 sampai 5 tahun. Satria ini secara sosial emosionalnya belum tercapai. Nah, yang dilakukan, yang harus dilakukan yang pertama adalah kita yang dilakukan Satria adalah untuk meluapkan emosinya dulu. Karena kan tadi menyalurkan emosinya dulu. Karena kan tadi dia temperamental itu ya, temperamental. Terus sering biasanya karena di kelas saya juga ada gitu anaknya yang suka teriak-teriak atau misalkan dia main senggol temennya aja seperti itu. Yang biasanya yang dilakukan adalah menyuruh Satria untuk meluapkan si emosinya dulu gitu. Biar biasanya dengan cara meminta Satria untuk berlari di lapangan dulu, atau misalkan boleh kamu bermain dulu di luar. Biasanya seperti itu, biasanya bermain dulu di luar, nanti kalau udah capek ke dalam ya gitu. Atau misalkan menyediakan hal kecil untuk dia pukul. Kalau dia udah merasa capek, biasanya dia akan ini, aku udah capek, berarti udah siap belajar sekarang. Ya yaudah, duduk dulu, bisa dulu sebentar. Kadang dia minum dulu seperti itu. Ini kan simulasi kalau kejadian. Ini kejadian dengan artinya ada konfrontasi ya dengan teman yang lain. Itu bagaimana penanganan? Jadi ada korban juga sebenarnya dipukul. Jadi kan anak ketemu kan temannya sama Fitri. Nah kalau Satria ini sama, jadi dua ini ketemu konfrontasi dengan teman yang lain. Iya, jadi kita bukan dengan lagi menulis ini ya, lagi mereview, tapi ada kejadian. Bagaimana penanganan Satria dan anaknya itu? Yang pertama kita memanggil dua anak yang berkonflik ini, terus lalu menanyakan. Sebenarnya nggak berkonflik, yang bermasalah adalah dan menanyakan kepada teman-teman yang lain juga, karena kadang-kadang kitanya juga tidak melihat kondisi seperti apa. Biasanya kita melihat teman-teman ada melihat nggak misalkan si kenapa Danu bisa nangis gitu kan, seperti ini gitu. Biasanya suka ada ini bunda tadi dipukul, misalkan dicubit gitu, dicubit atau dipukul sama Satria gitu ya. Oke, terus udah gitu setelah itu kita validasi dulu perasaannya si Danuna. Danu sakit ya, gitu. Danu sedih ya. Mana yang sakitnya gitu. Kalau misalkan biasanya ini kejadian itu pernah dicubit ya ininya Mbak Satria coba lihat tangannya dan sampai begini, coba kamu pegang tangannya, coba lihat sampai ke sini begini. Kamu kalau misalkan tangan sampai begini rasanya gimana? Sakit. Kalau kamu sampai begini, tapi tidak sama dan juga tidak mau. Kemungkinan kayak Satria itu bisa nggak menerima kejadian untuk melihat ketika temannya dari buka. Karena yang temperamental ya, beda dengan kasus yang anak kita memang tidak sengaja melakukan sesuatu ya, atau memang sengaja tapi bukan karakter temperamental. Nah, Satria lihat teman-temannya mau nggak kira-kira Satria? Ada yang mau, tapi dia biasanya punya waktu. Biasanya kalau dekat ke teman tidak akan mau. Karena dalam pikirannya dia paling benar sendiri. Itu yang benar. Di sini kan Satria lihat temannya, itu kemungkinan tidak bakal merespon. Itu ya, jadi bisa di garis bawah itu ya. Jadi terus gimana? Kita fokus ke yang si anak yang nangis dulu ini. Kita fokus ke anak. Selesai nih anaknya ya. Lalu memanggil secara pribadi ya ke siapa namanya? Dia ini. Ya, bukan teriak. Kenapa sih kok bisa sampai mencubitnya Danu gitu kan? Kadang-kadang dia juga mengelak, habis si ininya begini atau ini tangannya jahit ini gitu. Iya, kamu marah, kamu nggak suka, kamu kesel. Kita melihat itu perasaan si Satria ini gitu. Iya, aku nggak suka gitu. Tapi boleh nggak tangannya, kalau misalnya kamu nggak suka, paling tidak menyubit seperti itu, boleh tidak? Kalau yang pernah Bunda katakan, kalau tangan itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah.
Iya. Dia sedih, divalidasi bahwa itu tuh sedih. Tidak ada memahami emosinya adalah emosi marah. Oh ini itu kita validasi, menegaskan gitu ya bahwa kamu sedang ada dalam posisi emosi. Kalau itu nah, belum harus memahami ya. Jadi validasi itu menegaskan tentang emosi yang ada saat itu. Jadi ada yang memahami, oh itu berarti posisi ini lagi marah ya. Silakan. Kalau poinnya dulu ya Bu ya, sosial emosional yang berkembang berarti dari Hana. Yang pertama kesadaran diri, dia belum memiliki sikap gigih atau mudah menyerah. Tidak Indikator yang berapa? Indikator yang berapa? Indikator yang Ada sikap gigihnya. oh, ini yang pertama itu, yang kedua kesadaran diri mengendalikan perasaan. Ada berapa indikator? Oh, ada berapa indikator? 1, 2, 3, Ada nomor ya tuh 6. 4, ada 6 ya. Ada nomor ya. Iya, yang dengan terkait dengan Hana, yang terkait dengan Hana. Kan ingat, tadi saya menyampaikan di semester 2. Artinya apa yang terjadi? Betul, predisinya. Tadi Bu Guru kan hanya menyampaikan situasi penanganan ya. Ya. Nah, yang saya harapkan kan tadi ada Bu Guru menyampaikan semuanya itu ada dasarnya. Iya benar. Sehingga penanganannya tepat. Biasanya itu udah disampaikan, jadi tinggal kondisi. Iya. Apa yang terlewat, apa yang tidak tepat, apa yang seharusnya dilakukan. Ya, tadi kan Dovi bilang langsung ke anaknya ya Bu ya. Kita juga bisa menambahkan dengan membacakan kisah keteladanan yang terkait dengan sikap-sikap Hana yang belum mencapai tadi yang di sebenarnya Apa yang belum dicapai coba bisa bacakan. mengendalikan perasaan, belum mematuhi peraturan dan disiplin, terus belum memiliki sikap gigih yang tidak menyerah, terus tidak bangga terhadap hasil karya sendiri. Nah, itu. Poin yang ya. Terus prosesialnya bertanggung jawab dan prosesialnya. Dia tidak menunjukkan antusiasme terhadap melakukan permainan, tidak menaati peraturan yang berlaku dalam proses permainan, tidak menghargai orang lain. Udah ya Pak Satria, kita itu dulu. Kalau saya diri itu ya, kalau satu ya, yang dari kesadaran dirinya tidak dapat mengendalikan perasaan, tidak memahami peraturan dan disiplin, dari rasa tanggung jawabnya, tidak menjaga diri sendiri dan lingkungannya dari lingkungan, terus tidak menaati peraturan, tidak menaati peraturan sosial. Dan apa tanggapan dari kelompok atas menangani dulu? Kita baca ya di atasnya ya. Dari penanganannya sudah kami setuju ya, langsung ke anak dan ditambah dengan membacakan kisah keteladanan yang terkait dengan indikator tadi yang belum tercapai. Terus perginya juga ke orang tua, jadi kita harus konsultasi ke orang tuanya. Dan konsultasi bisa mereka ya. Oh iya, Menginformasikan. ya. Kenapa diinformasikan orang tua untuk apa? Apa yang mau diharapkan guru kepada orang tuanya? Supaya ada perubahan dan kemajuan dari anak. Orang tua juga kan jadi tahu sikap Dia tahu, kemudian anak di sekolah. Jadi apa kita bisa bekerja sama dengan bekerja sama dengan ya, terus kita juga guru bisa membimbing kreativitas apa yang dimiliki oleh anak. Kira-kira dari yang disampaikan oleh kelompok A itu ada nggak yang bisa diterapkan oleh kelompok B? Pembelajaran yang diterapkan itu bagaimana gitu? Kan dari penanganan itu bisa kebaca tuh. Berarti sistem yang diterapkan sepertinya seperti ini. Jadi harusnya begini gitu. Kira-kira bisa dibaca nggak? Boleh dikatakan ya, sebenarnya
kalau indikator dan KD kita bisa lihat di sini. Teman-teman punya semua Permendikbud 130 boleh dibaca. Indikator pencapaian perkembangan anak untuk KD pada KI, sikap spiritual, dan KD pada KI, sikap sosial tidak dirumuskan secara tersendiri. Pembelajaran untuk mencapai KD-KD ini dilakukan secara tidak langsung, tetapi melalui pembelajaran untuk mencapai KD-KD pada KI pengetahuan dan KI keterampilan, serta melalui pembinaan dan keteladanan. Dengan kata lain, sikap positif anak akan terbentuk ketika dia memiliki pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan itu dalam bentuk hasil karya atau untuk kerja. Contoh sikap positif itu adalah perilaku hidup sehat, jujur, peduli, rasa ingin tahu, kreatif, kritis, percaya diri, disiplin, mandiri, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, dan santun. Tadi kan sudah sama kerja. Kenapa orang tua harus dipanggil? Agar orang tua tahu keadaan anak juga seperti apa. Ternyata kemungkinan di rumah itu anak itu tidak seperti itu. Biasanya ada faktor X juga yang bisa menjadikan anak menjadi temperamental, bisa. Karena dulu saya punya kasus anaknya, kenapa anaknya temperamental? Karena orang tuanya itu di rumahnya main tangan juga. Jadi pernah anaknya itu rebutan pakai remote, anaknya dilempar pakai remote, pakai batu remote sampai matanya biru. Nah, ketika dia matanya biru itu di sekolahan, hari itu dia jadi lebih parah dari biasanya. Karena mungkin hasil dari orang tua kan dia mencontohkan seperti itu. Untuk tadi kasus teman-teman, mungkin pendekatannya sudah baik, tapi ada beberapa sistem yang harus dijadikan lebih baik lagi. Karena apa? Satu, kita tidak bisa, mungkin ya guru biasanya suka memendam. Gue bisa nih melakukan sendiri tanpa orang tua dipanggil. Biasanya seperti itu. Terkadang guru itu merasa kita sudah bisa melakukan sendiri, menanggulangi masalah anak di sekolah tanpa harus memanggil orang tua. Padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Ada, kalau dulu kan kalau di SMP itu ada guru BPBK ya, mungkin gunanya seperti itu. Tapi kalau di PAUD atau di TK entah kita punyanya apa, tapi paling tidak kita bisa ngobrol, sharing sama orang tua, dipanggil sama orang tua. Apa tuh? Iya, gurunya langsung kayak gitu. Jadi iya, mungkin kalau guru kalau sekolah-sekolah yang bagus ada bagian yang kira-kira dengan yang terjadi sekarang sama saja butuh nggak sekolah? Bisa, nggak butuh. Tapi mungkin suka ada, kalau IQ itu beda nggak Bu? Kan ada tuh suka tes IQ sama di sekolah, beda ya? Kalau sekolah IQ, berarti kalau misalnya itu bisa, mungkin bisa. Tapi mungkin kita bisa ngobrol dulu sama orang tuanya supaya biasanya orang tua terkait dengan biaya psikolog itu biayanya. Kalau misalnya harus ke psikolog kan mahal. Biasanya kalau psikolog juga orang tua banyak yang denial sih. Iya. Ini menyangkal Itu ada jalan lain ya. Iya. Kita harapkan penanganan guru di sekolah dulu. Ya. Kayak mungkin dari maksud Budi juga tadi kan dari yang kita jelaskan sih. Kekurangan media, sehingga itu menjadi tameng untuk para guru, para pendidik ketika ada masalah dengan anak itu kekurangan media nih. Padahal tidak seperti itu, ya. Kita perkembangan anak tadi. Aku tadi nguap ya kelihatan. Ya, jadi bisa dipilih. Mungkin enggak, ya. Atau ada lagi nggak? Bisa disampaikan. Bisa gini nggak Bu? Kan tadi maksudnya validasi. Ini berapa? Kamu marah ya? Kamu nggak bisa dari kayak kita melakukan pendekatan secara personal pribadi. Serius? Dia supaya harus ada tinggi. personal. Kamu kenapa? Di rumah ada apa? Gitu, sampai kita jadi dia. Lumayan ya. Jadi kalau anak itu sebenarnya nggak penting, ya. Dan nanti apa yang sebenarnya ada di dirinya juga paham. Yang refleks atau spontanitas yang anak kan bisa spontan ya, kan dari karakteristik anak ini. Jadi itu yang bisa jadi itu dari meniru, ya, melihat atau pengen tahu. Tapi yang pas kalau kita melihat dari perkembangan anak-anak itu melihat dulu, ya, nah sekilas. Sedangkan para orang dewasa beranggapan anak kecil nggak paham,
Iya, coba ngerti nih. Ternyata otaknya dia cepat gitu nangkep ya. Padahal cuma gambar saja, tapi di sini terekam. Nah itu yang menjadi pijakan kita, bagaimana kita harus hati-hati dalam mendidik anak didik kita. Bisa jadi kata-kata kita yang spontan ya, guru itu yang terekam sama anak-anak. Ya, makanya saya bilang ada kata-kata yang diharamkan oleh seorang pendidik untuk anak-anak. Misalnya anak itu nggak tadi ya punggungnya guru ya, guru nih, gitu kan? Ini anak itu kan ya, terus guru ini kamu nggak sopan sih. Nah kata-kata itu yang akhirnya terekam sama anak aku nggak sopan. Kurang ajar, aku kurang ajar. Bodoh, aku bodoh. Label ya? Label. Iya. Seharusnya apa yang disampaikan Bu? Mohon maaf saya menarik ilmu guru itu tidak baik, tidak sopan, ya. Jadi kalau ingin lupa, guru akan tidak tahu lagi. Tidak dilakukan lagi sayangnya, ini tidak sopan. Jadi dijelaskan tentang perilaku, ya, bukan label. Ya. Jadi nanti menerima utuh, ya, pengetahuannya ya. Bahwa tadi ketika saya kegiatan menarik guru itu tidak sopan utuh ya, pengetahuannya disampaikan. Nah tadi kalau kamu nggak suka, bilang baik-baik sama dulu ya, jangan berteriak. Karena kemudian insya Allah bisa mendengar. Ini silakan dulu. Sebenarnya kita harus menolong dulu. Nanti belajar, Satria bisa loh. Pada posisi seperti itu, sini ya. Jadi itu sudah bagus deh ya. Kenapa saya sakit? Nah, ada tidak temannya? Tadi Bu, dia jatuh Bu. Gitu, karena ini Bu. Terus gimana? Terus aku tolongin. Masya Allah. Nah, terima kasih ya nak. Bu nggak tahu deh kalau nggak ditolong sama Satria. Makasih ya nak. Makasih dibantu. Kita makanya tekanan dalam dia menjadi manusia yang baik gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian ada lagi apa? Berarti tidak ada pijakan. Jadi dari kata guru yang nah baiknya kamu begini. Nah, kalau pijakannya sudah, maka guru tidak melihat apa. Mohon maaf, ada yang lupa ya. Kan titik namanya sudah ada pijakan kan, tidak boleh. Misalnya harus bekerja sama, boleh tidak melakukan temannya kan gitu ya. Tapi pijakan itu sudah di awal. Kalau sudah semester 2 itu sudah anak-anak sudah hafal. Lupa, Satria mohon maaf, lupa ya. Tadi sepakatannya. Jadi tinggal mengingatkan saja. Manusia kan lupa gitu ya. Jadi sudah tidak ada ceramah lagi. Mohon maaf. Sudah temannya menangis, apa yang dilakukan Satria. Jadi biarkan dia memecahkan masalah seperti ini. Jadi problem solving sendiri ya. Ya Bu, tadi apa aku ini Bu? Gitu kan. Pasti dia kan ketika kita memberikan kesempatan dia untuk bisa bertanggung jawab di sana. Ya, dia minta maaf ya. Itu kalau anak saya tapi nanti diulang lagi besoknya. Ya. Itu udah lebih baik ya. Ulang lagi ya. Jangan ya. Kenapa Satria? Kemarin saya Bu, dia ada yang nangis ya. Pas kan ada yang nangis lagi. Kenapa Satria boleh tahu nggak? Saya bercerita sama padahal dia sudah interogasi. Kenapa nggak? Kenapa kamu yang menangis? Baru dia tanya, siapa yang melakukan itu? Baik enggak ya mengumpulkan teman? Ya, sebagai pasien, ya, kasih kepada anak bahwa jadi harus ada penguatan, yaitu apa? Di awal ada kesepakatan. Itu kalau adik-adik kan itu yang ini berubah, apa yang kurang? Itu saya sedang mengangkat sesuatu. Jadi kesepakatan itu yang menjadi dasar bahwa anak itu sudah memahami aturan. Ya kalau lupa namanya manusia, maka tadi gurunya ucapannya adalah mohon maaf ada yang lupa ya. Atau nak, kamu kelompoknya siapa? Gitu. Bu guru ini tadi kelompok sini ya. Iya Bu, kenapa di situ? Jadi temannya menyelesaikan sendiri ya. Terima kasih kamu membantu ya. Kamu bantu sini aja, ya selesaikan di sini. Jadi itu jawabannya ya. Tidak menggurui, tapi biarkan anak itu mengambil keputusan sendiri, ya sesuai yang dia pahami, yang dia sepakati. Ada tambahan? Harusnya tidak ada ya, sudah semester 2 itu. Ya kalaupun ada, itu kita anggap dia lalai, Pak. Karena tadi katanya lupa
saya lupa lagi, jadi juga suka lupa, dia suka lupa kita tanamkan dari awal harus selesai tuntas bahasanya ya, nggak ingat ya harus tuntas. Jadi selesaikan kalau dia mau roceh ya roceh gelas satu gelas itu udah jadi, atau kalau setelah itu baru boleh. Kalau itu sudah di jalan